Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Andrianto dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas TIA dengan 3 digit NIM terakhir 025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah jaringan internet. Nah, kita mulai masuk ke bagian isi dari PowerPoint saya. Yang pertama adalah apa itu jaringan internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network atau bisa dikenal dengan jaringan yang saling terhubung. Secara teknis, internet merupakan kumpulan jaringan komputer yang terhubung secara global menggunakan protokol komunikasi standar yang disebut dengan TCP/IP atau bisa kita kenal dengan Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol ini memungkinkan perangkat komputer yang berbeda, seperti komputer server, ponsel pintar, dan perangkat IoT, atau bisa kita kenal dengan Internet of Things, untuk berkomunikasi satu sama lain. Internet adalah jaringan komputer global yang saling terhubung, yang memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari sebagai penyedia akses ke berbagai informasi, layanan, dan aplikasi yang mencakup komunikasi, pendidikan, bisnis, hiburan, dan masih banyak lagi. Nah, kita sudah mulai masuk ke sejarah internet di dunia. Sejarah internet di dunia itu dimulai pada 1969. Saat itu Departemen Pertahanan Amerika, DAPRA, atau bisa dikenal dengan Defense Advanced Research Project Agency, memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Lalu pada tahun 1970, program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antar satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Nih, gambaran waktu zaman awal internet di dunia, yang ARPANET pada 1970. Lanjut. Lalu pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute atau disebut dengan SRI, University of California at Santa Barbara atau disebut dengan UCSB. Yang ketiga ada University of Utah, dan yang terakhir ada University of California at Los Angeles atau bisa dikenal dengan UCLA, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Lanjut. Nah, ini gambaran keempat university yang berhasil yang bisa terhubung ke ARPANET. Ada 4 situs saja, yaitu dari ini Stanford Research Institute atau disebut SRI, University of California at Santa Barbara, University of Utah, dan yang terakhir ada ini University of California at Los Angeles. Nah, kita udah mulai masuk sejarah internet masuk di Indonesia. Sejak kapan sih? Mari kita lihat kelanjutannya. Nah, bagaimana sih jaringan internet bisa masuk di Indonesia? Pasti kalian juga bertanya-tanya kan. Nah, internet masuk di Indonesia itu berawal pada tahun 1990-an sampai 1990-an.
Internet pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada akhir 1990-an hingga awal 1990-an. Nah, udah tahu belum siapa yang mulai memperkenalkan? Ya, pada tahun 1986 sebuah kelompok kecil peneliti dan akademis di Universitas Indonesia UI, Institut Teknologi Bandung ITB, dan Universitas Gadjah Mada GM mulai mengeksplorasi teknologi jaringan komputer. Pada tahun 1998, ITB mulai terhubung dengan universitas di Amerika Serikat menggunakan teknologi UUCP (Unique to Unique Copy Protocol) melalui jaringan radio amatir Ini merupakan cikal bakal jaringan internet di Indonesia. Seperti ini contoh radio amatir. Ini jaringan radio amatir. Seperti gambar di bawah. Ya, lanjut. Lalu pada tahun 1993, ini masih berhubungan dengan itu tadi, awal masuk internet Indonesia. Mulai adanya proyek IPTekNet. Pada tahun 1993, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI meluncurkan proyek IPTekNet yang menjadi jaringan pionir dalam Indonesia menggunakan internet pionir dalam penggunaan internet di Indonesia. Proyek ini menghubungkan beberapa institusi pendidikan dan penelitian melalui internet dan membantu membangun infrastruktur awal internet di negara ini. Nah, ini mungkin ini sebagai topologinya waktu itu. Lizard Lins. Lanjut. Ya, pada tahun 1994 mulai berdirinya Indonet. Indonet yang didirikan oleh Sanjaya menjadi penyedia layanan Internet Service Provider (ISP), ya, ini nama lain lah. Pertama di Indonesia. Pada tahun 1994, Indonet memulai operasinya dengan menyediakan layanan internet melalui sambungan dial-up yang memungkinkan masyarakat Indonesia mengakses internet dari rumah atau kantor mereka. Nah, seperti inilah dial-up. Dari internet lalu ke ini ISP, ya, kita sebut dengan inilah Internet Service Provider (ISP) itu. Online lalu ke dial-up modem lalu ke komputer. Lanjut. Lalu ada peran pemerintah dan regulasi. Pemerintah Indonesia mulai mengatur penggunaan internet pada pertengahan 1990-an. Pada tahun 1995, PT Telkom Indonesia meluncurkan layanan internetnya sendiri yang dikenal sebagai Telkomnet, yang kemudian berkembang menjadi Telkomnet Instan. Nah, ini iklan pada masanya seperti ini. Lalu perkembangan internet di Indonesia pada tahun 2000-an sampai sekarang. Nah, jadi pada awal tahun 2000-an, akses internet mulai menyebar dengan cepat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Munculnya perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang menawarkan layanan internet berbrand dan jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan kini ada 5G. Telah mendorong penetrasi internet yang lebih luas di seluruh Indonesia. Ini contoh awal dari. Nah, jadi inilah gambarannya. Lanjut. Kesimpulan. Sejarah internet di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dari awal kemunculannya sebagai alat komunikasi untuk riset hingga menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini internet memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan, dan menjadi fondasi utama bagi perkembangan digital dan inovasi di masa depan. Nih, mulai dari sebelum ada internet hingga ada internet, alat komunikasi pada zaman dulu ada ini buku,
ada kentongan, ada beduk, mungkin ada juga kayak surat menyurat merpati yang dulu seperti yang kita ketahui. Nah, sekarang sudah berubah. Maaf, dari ada HT mungkin, lalu ke telepon rumah, sekarang menjadi handphone yang biasanya kita pegang, yang kita bisa bawa kemana-mana. Laptop, yang dulu dari komputer, sekarang ada laptop yang bisa juga dibawa kemana-mana. Jadi menurut saya dengan adanya internet ini bisa memudahkan masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, dalam hal pendidikan, ekonomi, hingga pemerintahan pun juga membutuhkan internet juga sih. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.